Halo guys, kembali bertemu dengan saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler dalam Royman BTKV Channel. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting mengenai diabetes mellitus atau yang dikenal di masyarakat dengan penyakit gula atau kencing manis. Apa sih yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Diabetes adalah penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Perubahan gaya hidup dan urbanisasi merupakan penyebab penting timbulnya masalah ini dan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Diperkirakan sekitar 50% penyandang diabetes yang belum terdiagnosis di Indonesia. Selain itu hanya 2/3 dari yang terdiagnosis yang menjalani pengobatan. Dari yang menjalani pengobatan tersebut hanya sepertiganya saja yang terkendali dengan baik. Pembagian diabetes mellitus sendiri ada diabetes tipe 1 merupakan bawaan genetik yang menyebabkan sistem ketahanan menyerang dan merusak sel-sel yang memproduksi hormon insulin, sehingga pankreas tidak dapat memproduksi hormon tersebut. Hal ini menyebabkan tubuh kekurangan insulin yang berguna untuk mengontrol kadar gula pada darah. Diabetes tipe 2 adalah penyakit gula yang paling sering terjadi. Penyebabnya mengarah pada pola hidup yang memicu penyakit gula ini. Faktor risiko diabetes tipe 2 adalah pertama, berat badan berlebih atau obesitas, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga. Orang dengan kulit hitam Hispanik, penduduk asli Amerika dan Asia, serta penduduk Kepulauan Pasifik di usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Kondisi prediabetes yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tetapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Rendahnya kadar kolesterol high density lipoprotein atau HDL kurang dari 35 mg per desiliter dan tingginya kadar trigliserida dalam darah yang lebih dari 250 mg per desiliter. Hipertensi yang lebih tinggi di atas 140/90 mm Hg atau sedang dalam pengobatan hipertensi. Riwayat penyakit kardiovaskuler, perempuan yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kilo atau mempunyai riwayat diabetes mellitus saat kehamilan atau diabetes mellitus gestasional. Perempuan dengan sindrom ovarium polikistik yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, dan obesitas. Nah guys, sekarang gejala apa sih pada diabetes? Peningkatan rasa haus atau disebut polidipsia, peningkatan frekuensi buang air kecil poliuria, peningkatan nafsu makan lebih dari biasanya polifagia, penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Diagnosisnya guys, yang penting perlu tes gula darah sewaktu, terlepas dari kapan terakhir makan. Tes gula darah puasa, sampel darah diambil setelah puasa. Puasa adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Tes toleransi glukosa oral, tes ini biasanya dipakai selama kehamilan. Tes hemoglobin terglikasi atau HbA1c. Tes darah ini menunjukkan kadar gula darah rata-rata selama 2 atau 3 bulan terakhir. Nah guys, apa saja obat untuk mengatasi diabetes mellitus? Apakah orang yang mengalami diabetes lama-kelamaan minum obatnya akan bertambah banyak? Apakah orang yang mengalami diabetes harus minum obat seumur hidup? Diabetes mellitus mirip seperti hipertensi yang sudah kita bahas, adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun bukan berarti Anda menjadi putus asa. Penyakit gula atau kencing manis ini dapat diatasi dan dikendalikan. Salah satunya dengan meminum obat diabetes mellitus yang sesuai dengan jenisnya. Pasien dengan diabetes mellitus dianjurkan untuk menerapkan pola makan sehat guys. Perbanyak asupan buah, sayur, protein tanpa lemak, dan juga biji-bijian. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga pasien diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain.
Pasien dianjurkan makan 3 kali sehari dan bila perlu dapat diberikan makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari-hari. Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Dan mengkonsumsi serat dan mengurangi beberapa jenis makanan seperti makanan yang mengandung lemak jenuh, karbohidrat olahan, hingga pemanis buatan. Menjadwalkan makan dan camilan yang sehat yang teratur, makan dengan porsi yang lebih kecil, mengkonsumsi susu rendah lemak, daging, dan ikan rendah lemak. Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori. Rutin melakukan aktivitas fisik, olahraga menjadi salah satu kegiatan biasa dilakukan untuk menurunkan kadar gula darah dengan mengubahnya menjadi energi. Pasien dapat memilih untuk melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Jadikan kegiatan tersebut sebagai rutinitas harian untuk membantu kamu menghindari kondisi diabetes untuk menjadi lebih buruk. Olahraga secara teratur dilakukan 3-5 hari seminggu selama sekitar 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu. Menurunkan berat badan. Penurunan berat badan menghasilkan kontrol yang lebih baik terhadap kadar gula darah, kolesterol, trigliserida, dan tekanan darah. Memantau kadar gula darah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kadar gula darah tetap berada dalam angka normal. Pasien perlu melakukan pemeriksaan sekali sehari atau sebelum atau sesudah olahraga. Melakukan perawatan kaki secara berkala, mengonsumsi obat diabetes, melakukan terapi insulin. Nah, beberapa pasien membutuhkan terapi insulin, guys. Cara ini digunakan sebagai upaya terakhir jika gula darah tidak kunjung menurun dengan perubahan gaya hidup dan obat-obatan lainnya. Apakah orang yang mengalami diabetes akan selalu berakhir dengan amputasi? Contoh, kakinya diamputasi. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi yang serius, kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh. Contohnya adalah organ jantung, ginjal, mata, dan saraf. Penyakit kardiovaskuler diabetes dapat meningkatkan risiko berbagai masalah pada sistem kardiovaskuler, termasuk penyakit arteri koroner dengan nyeri dada, angina, serangan jantung, stroke, dan penyempitan arteri atau arteriosklerosis, dan tekanan darah tinggi. Kerusakan retina mata yang disebut retinopati, kerusakan saraf yang disebut neuropati. Kelebihan gula dapat merusak dinding pembuluh darah kecil atau kapiler yang memberi nutrisi pada saraf, terutama pada kaki. Hal ini dapat menyebabkan rasa kesemutan, mati rasa, terbatas, atau nyeri yang biasanya dimulai dari ujung kaki atau jari, tangan, dan secara bertahap menyebar ke atas. Penyakit ginjal, diabetes dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis atau penyakit ginjal stadium akhir yang mungkin memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Gangguan kulit, diabetes dapat membuat pengidap lebih rentan terhadap penyakit kulit seperti infeksi bakteri dan jamur jika tidak diobati, guys. Luka dan lecet bisa menjadi infeksi serius. Kerusakan parah akibat luka yang tidak kunjung membaik dapat berujung pada amputasi. Oke, guys, penyakit ini memang serius dan punya dampak buruk terhadap organ-organ tubuh. Jadi kita harus hati-hati dan mencegah penyakit ini. Jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ayo kita sama-sama hidup sehat agar terhindar dari diabetes ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau jika mau bahas topik lainnya, boleh langsung komen di bawah ya guys. Salam sehat, Dr. Royman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di topik-topik yang menarik lainnya.